Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan memperkenalkan bisnis yang akan saya jalankan, yaitu The Serious Clothing, nama brandnya. Jadi untuk profil perusahaannya, namanya itu The Serious Clothing. Jenis perusahaannya itu clothing company. Pendirinya saya sendiri, yaitu Ratu Sofa Salsabila Puteri. Dan anggotanya juga saya sendiri, Ratu Sofa Salsabila Puteri. Target pelanggannya, jadi target pembeli clothing brand ini adalah anak muda yang sedang terpengaruhi oleh fashion-fashion yang update. Mereka ini pengguna baju-baju yang menyukai suatu brand tertentu gitu. Tujuan bisnisnya adalah mengenalkan clothing brand produk lokal yang mengedepankan kualitas, mutu, dan kepuasan pelanggan dengan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan berbeda dari clothing brand pada umumnya. Iya, jadi bagaimana nih kita menciptakan value bagi pelanggan kita sambil membedakan diri kita dari kompetitor. Nah, yang pertama, ini kami selalu mengikuti keinginan dan kebutuhan pelanggan. Lalu kami juga memberikan estimasi pengiriman dan memastikan barang customer ini tidak terlambat. Lalu kami memberikan packaging yang unik, seperti mendapatkan stiker dan desain packaging yang unik lah gitu. Packaging yang kami berikan juga dapat di-recycle, bisa dipajang atau digunakan untuk hal lain gitu. Lalu kami akan selalu melakukan inovasi dengan memberikan desain-desain terbaik. Kami juga akan selalu mengikuti tren dan tentunya customer akan memiliki pengalaman berbeda dari sekedar berbelanja kaos, hoodie, atau sweater. Are the markets for our products local, regional, national, or global? Jadi produk yang kami pasarkan ini merupakan tingkat nasional. Akan tetapi, kami memfokuskan untuk kalangan remaja dan dewasa yang suka mengikuti tren. Terus tren apa aja sih yang mempengaruhi market kita? Yang pertama itu Harbolnas atau Hari Belanja Online Nasional. Jadi pada Harbolnas ini akan banyak konsumen yang berbelanja karena banyak gratis ongkir dan cashback gitu. Jadi ketika Harbolnas kita akan menggencarkan penjualan kita gitu. Karena Harbolnas ini akan sangat mempengaruhi sekali penjualan kita. Yang kedua selanjutnya itu ada sesuatu yang sedang trending dan hobi-hobi baru yang bermunculan nih. Kayak sekarang ini menonton kembali film Harry Potter gitu. Jadi banyak banget nih orang-orang yang rewatch Harry Potter sehingga kalau kita membuat kaos gambar Harry Potter atau ya apapun yang tentang Harry Potter itu akan sangat mereka sukai gitu. Lalu bagaimana ekonomi, industri, dan kompetitor itu mempengaruhi kita? Yang pertama itu kondisi ekonomi ini sangat mempengaruhi usaha kami gitu ya. Jadi ketika perekonomian kuat, tingkat lapangan kerja tinggi, dan pendapatan karyawan juga besar. Nah, jadi ketika masyarakat memiliki pendapatan yang tinggi, tingkat konsumtif pun akan semakin besar jadi gitu. Maka ketika konsumtif semakin besar, peluang kita untuk mendapatkan banyak penjualan juga semakin besar seperti itu. Jika pada industri pakaian, khususnya pembuatan kaos, hoodie, dan sweater, jika mengalami kenaikan harga, maka akan sangat berpengaruh pada pendapatan kami seperti itu. Dan kalau ada kompetitor yang menyamai desain produk kami, sehingga kami merasa dirugikan seperti itu. Lalu apa nih resiko dan peluang strategi alternatif dan apa rencana darurat kita jika rencana pilihan kita itu gagal? Jadi strategi yang kita lakukan adalah itu memberikan packaging semenarik mungkin sehingga konsumen memiliki pengalaman tersendiri ketika membeli produk kita dan mempersembahkan kaos, hoodie, dan sweater dengan desain-desain yang menarik dan sedang tren. Dengan strategi itu akan menarik banyak konsumen, akan tetapi akan banyak juga nih kompetitor yang meniru. Jika produk kita ditiru, maka kita akan terus melakukan diferensiasi sehingga konsumen memiliki pengalaman yang berbeda dari sekadar berbelanja kaos, hoodie, atau sweater. Seperti itu. Lalu selanjutnya ya, jadi bisnis ini tuh masih bisnis baru yang akan berjalan gitu.
agar bisnis yang akan saya jalankan terorganisir dengan baik, maka saya buatlah budgeting. Jadi, produk yang akan saya jual yaitu ada kaos, hoodie, dan sweater. Yang pertama, saya buat dalam budgeting itu budgeting assumption. Karena budgeting assumption ini menjadi patokan dasar untuk membuat budgeting lainnya. Dan dalam budgeting assumption itu ada asumsi sales budget, direct materials budget, manufacturing overhead budget, dan selling and administrative expense budget. Jadi pada sales budget, saya ini membuat asumsi berapa harga yang akan saya jual tiap produknya. Dan juga saya membuat asumsi berapa item yang akan saya jual setiap 3 bulan. Nah, jadi untuk item yang akan saya jual pada kuartal pertama atau 3 bulan pertama yaitu 200 item setiap produknya. Pada kuartal kedua, saya akan menjual 250 item setiap produknya. Pada kuartal ketiga, saya akan menjual 270 item setiap produknya. Dan pada kuartal keempat, saya akan menjual 280 item setiap produknya. Seperti itu. Sedangkan harga jual yang saya tetapkan untuk kaos yaitu 70.000 setiap item. Untuk hoodie yaitu 120.000 dan sweater yaitu 90.000. Ya, kemudian kita lanjut ke direct materials budget. Jadi raw material atau bahan baku yang saya butuhkan itu cuma ada 3, yaitu kaos polos, hoodie polos, dan sweater polos. Atau ya bisa dibilang satu produk itu satu bahan baku, seperti itu. Dan untuk mendapatkannya juga, saya ini akan beli jadi gitu. Kayak kaosnya ini saya beli jadi, nggak jahit sendiri gitu. Dan untuk harga-harga bahan bakunya, kaos polos itu 30.000. Hoodie polos itu 70.000 dan sweater polos itu 40.000. Ya, kemudian kita lanjut ke manufacturing overhead budget. Yang pertama yaitu ada variable manufacturing overhead. Jadi variable cost-nya itu ada stiker, kardus, packaging, thank you card, dan sablon. Dan cost untuk variable manufacturing overhead itu 19.500 per itemnya. Seperti itu. Selanjutnya ada fixed manufacturing overhead. Jadi fixed cost-nya itu ada bensin untuk antar-antar barang ke kurir gitu, dan karyawan yang bantu-bantu lah gitu. Totalnya ada 800.000 setiap kuarter. Dan ada depresiasi alat-alat untuk packing setiap kuarter itu 30.000. Ya, jadi fixed cost untuk setiap kuarter itu sama ya. Selanjutnya itu ada selling dan administrative expense budget. Yang pertama itu ada variable selling. Jadi ini setiap ada produk yang terjual, karyawan saya itu mendapatkan 1.000 per produk. Dan kalau fixed selling-nya itu ada depresiasi laptop yang saya pakai untuk berjualan. Kemudian selanjutnya itu pembahasan budgeting yang lebih mendetail. Yang pertama itu ada sales budget ya. Jadi saya ini akan menjual 1.000 item kaos, yang mana per item itu harga jualnya 70.000. Sehingga total sales kaos yaitu 70 juta. Untuk hoodie, saya juga mentargetkan 1.000 piece hoodie, yang mana per item itu seharga 120.000, sehingga total sales hoodie yang didapat itu adalah 120 juta. Dan untuk sweater, target yang saya buat yaitu 1.000 pieces. 1.000 pieces, maaf. Juga dengan harga 90.000 per itemnya. Sehingga total sales sweater yang didapat yaitu 90 juta. Jadi jika dihitung keseluruhan dalam 1 tahun, jika menjual 3.000 pieces, maka akan mendapatkan total sales sebesar 280 juta. Ya, jadi ini tabel detailnya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada production budget. Jadi pada budgeting production budget ini, saya membuat tabel beberapa item yang akan saya jual per kuarter. Dan saya juga ini akan memperkirakan jika pada kuartal sebelumnya ada sisa barang, maka akan ditaruh ke penjualan pada kuartal selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Pada tabel ini, saya menuliskan perkiraan detail barang yang akan tersisa, kemudian dimasukkan ke penjualan kuartal selanjutnya, seperti itu. Kemudian, selanjutnya ada direct material budget. Di sini saya menuliskan raw material yang dibutuhkan tiap kuartal dan tiap produk, dan juga saya menambahkan unit yang diinginkan untuk mengakhiri persediaan bahan baku. Jadi saya ambil 10% dari production yang terkait. Jika sudah ditotalkan, kita mendapat cost dari raw material itu sebanyak untuk
cost raw material kaos itu ada 6.795.000 kuartal pertama, pada kuartal kedua itu 7.980.000, pada kuartal ketiga itu 8.265.000, dan pada kuartal keempat itu 8.310.000. Sedangkan untuk hoodie, cost dari raw materialsnya itu pada kuartal pertama yaitu 15.890.000, pada kuartal kedua itu 18.970.000, pada kuartal ketiga itu 19.565.000, dan pada kuartal keempat yaitu 18.935.000. Kemudian untuk sweater itu cost raw materialsnya itu kuartal pertama yaitu sebesar 9.068.000, pada kuartal kedua itu 10.724.000, pada kuartal ketiga yaitu 11.148.000, dan pada kuartal keempat yaitu 11.220.000. Iya, kita lanjut. Di sini ada overhead budget. Jadi di sini ada tabel yang mana isinya itu adalah ada bahan baku, stiker, bahan bakunya itu ada stiker, kardus packaging, thank you card, dan sablon. Yang mana itu termasuk ke dalam variable cost, dan ada pendukung lainnya itu bensin dan tenaga kerjanya. Yang mana itu berdua ini termasuk ke dalam fixed cost. Di sini untuk 3 produk itu saya gabungkan nih. Seperti itu, karena memang sama ya, makanya saya gabungkan. Tapi setiap quarter itu berbeda-beda variable cost-nya, seperti itu. Karena setiap quarter juga memang beda jumlah unit yang akan dijual, seperti itu. Selanjutnya di sini ada overhead budget. Di sini kita bisa lihat ada variable manufacturing overhead rate. Itu 19.500 per pieces atau per item, seperti itu. Nah, lalu kita jumlahin dengan berapa item, seperti itu. Lalu kita akan mendapatkan variable manufacturing overhead-nya. Kemudian kita juga menaruh fixed manufacturing overhead. Lalu kita totalin penjumlahan antara variable manufacturing overhead rate dengan fixed manufacturing overhead rate. Jumlah tadi dikurangin dengan depresiasi yang ada di overhead budget. Kemudian mendapatkanlah hasil cash disbursement for manufacturing overhead gitu. Dan di sini untuk mendapatkan predetermined overhead rate itu dari total manufacturing overhead dan budget direct labor itu dibagi. Dapatlah angka untuk predetermined overhead rate. Ya, selanjutnya sama saja seperti untuk pembahasan overhead budget ini, yang hoodie ini sama saja seperti kaos. Kita lanjut. Dan untuk overhead budget sweater juga sama saja seperti kaos dan hoodie, maka kita lanjut saja. Dan di sini ada absorption costing basis atau penyerapan biaya ya. Jadi untuk mendapatkan penyerapan biaya ini yang kita butuhkan itu ada direct materials dan manufacturing overhead. Jadi setiap item itu kita tulis nih direct materialsnya berapa, manufacturing overhead-nya berapa, lalu dijumlahkan. Dan untuk kaos saya itu dalam satu item atau satu pieces itu menyerap biaya sebesar 52.700. Dan untuk hoodie itu menyerap biaya 92.700, dan untuk sweater menyerap biaya 62.700. Kemudian selanjutnya ada selling dan administrative expense budget. Di dalam selling dan administrative expense budget itu kita pertama itu kita tulis dulu variable selling dan administrative expense-nya per case. Jadi
saya ini variable selling dan administrative expense per case-nya itu ada 1000. Jadi 1000 dikalikan dengan berapa item yang akan saya jual ini, seperti itu, sehingga saya mendapatkanlah hasil variable selling dan administrative expense. Kemudian kita tulis juga fixed selling dan administrative expense. Nah, untuk fixed selling dan administrative expense ini saya hanya ada depresiasi, seperti itu. Kemudian variable selling dan administrative expense dijumlah dengan fixed selling dan administrative expense, sehingga mendapatkan hasil total selling dan administrative expense. Kemudian dikurangi dengan depresiasi, sehingga mendapatkanlah cash disbursement for selling dan administrative expense. Selanjutnya income statement. Jadi untuk menghitung income statement itu, sales itu dikurangin dengan COGS, maka akan mendapatkanlah hasil gross margin. Jika sudah mendapatkan hasil gross margin, dikurangi dengan selling dan administrative cost, seperti itu, sehingga mendapatkanlah net income, seperti itu. Dan untuk kaos itu saya untuk kuartal pertama salesnya 14 juta, dikurangin dengan direct material itu 6.755.000 dan dikurangin dengan overhead 4.697.000, sehingga mendapatkanlah gross margin sebesar 2.508.000. Dikurangin dengan selling dan administrative cost 200.000, sehingga mendapatkanlah net income sebesar 2.308.000. Itu untuk kuartal pertama, maaf. Dan ini untuk kuartal kedua, ketiga dan keempat bisa dilihat. Untuk income statement hoodie itu sama saja caranya seperti income statement kaos. Dan net income pada kuartal pertama untuk penjualan hoodie itu yang kita dapatkan sebesar 3.213.000. Dan pada kuartal kedua yaitu 5.108.000, pada kuartal ketiga yaitu 6.503.000, dan pada kuartal keempat yaitu 8.128.000. Selanjutnya itu ada income statement dari sweater. Sama saja cara untuk menentukan net income-nya seperti kaos dan hoodie. Dan untuk net income sweater pada kuartal pertama yaitu 4.035.000, pada kuartal kedua 5.854.000, dan pada kuartal ketiga yaitu 6.820.000, dan pada kuartal keempat yaitu 7.443.000. Nah, jadi segitulah yang akan kita dapatkan jika kita berhasil menjual produk sebanyak yang tadi sudah ditulis seperti itu. Ya, dan kemudian di sini ada BEP-nya. Ya, kemudian saya menghitung BEP. Yang pertama itu ada BEP unit. Jadi BEP unit untuk kaos, jika saya untuk mendapatkan titik BEP, saya harus menjual sekitar 4 kaos. Dan untuk hoodie juga sama, 4 hoodie, dan sweater juga sama, 4 sweater. Seperti itu. Dan untuk BEP rupiah, untuk kaos itu 266.000 sekian, untuk hoodie 457.000 sekian, dan untuk sweater 343.000 sekian. Jadi totalnya itu 1.067.500 lah. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang bisnis yang akan saya jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.